hacker di mana-mana. Kita harus akui bahwa banyak tata kelola dan juga hal-hal yang perlu kita perbaiki. Di satu sisi dari sisi tata kelolanya, regulasinya, termasuk kebijakan-kebijakan untuk melakukan backup. Tapi kita juga paham dan sadar betul bahwa ini memerlukan komitmen real dari semua pihak. Transformasi digital ini nggak boleh kehilangan kepercayaan karena ada yang namanya judi online dan pinjol-pinjol ilegal. Karena ini merusak, bukan hanya merusak ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat, tapi ekonomi negara. Bayangkan nilainya. Bisa lihat tahun 2023 327 triliun. Jadi begini, Pusat Data Nasional sementara ini adalah program strategis nasional karena dimulai tahun 2020. Nah, sebenarnya bukan hanya karena namanya sementara, berarti kan ada yang tetap. Jadi namanya Pusat Data Nasional yang itu dibangun direncanakan di 3 tempat, Cikarang, Batam, dan juga di IKN. Nah, di seluruh dunia terjadi serangan hacker di mana-mana. Kita harus akui bahwa banyak tata kelola dan juga hal-hal yang perlu kita perbaiki. Di satu sisi dari sisi tata kelolanya, regulasinya, termasuk kebijakan-kebijakan untuk melakukan backup. Tapi kita juga paham dan sadar betul bahwa ini memerlukan komitmen real dari semua pihak, termasuk politik anggaran. Begitu. Karena keamanan data ini menjadi tanggung jawab negara. Kita tahu bahwa perlindungan data pribadi ini menjadi penting. Untungnya ada undang-undang perlindungan data pribadi yang akan segera berlaku. Nah, perlindungan data pribadi itu menjadi tanggung jawab pengelola dan pemproses data pribadi. Misalnya Opsel, itu kan pegang data, bank, pegang data kan, rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Dia kalau ada yang bocor di situ, dia harus tanggung jawab. Gitu loh. Jadi bahwa dalam kemajuan digitalisasi ini faktor security, cyber security menjadi penting. Gitu. Karena itulah saya selalu sampaikan bahwa ini harus komitmen bersama, nggak bisa sementara terus. Nah, sementara kita ini kan kepada pihak ketiga. Saya pada forum ini pada kesempatan ini saya ingin menyalahkan siapapun, tapi juga kesempatan ini saya ingin minta maaf jika masyarakat tidak nyaman dengan kejadian kemarin. Karena memang terus terang ini bagian dari langkah-langkah yang menurut saya, hemat kami juga ada motif tertentu. Saya langsung terbuka aja, udahlah ini bandar judi yang nge-hack kita. Gitu. Bandar judi yang melakukan hack kemarin di PDNS. Ya sudah, tinggal masyarakat pilih aja. Kemarin kalau kita bicara lesson learn dari apa yang terjadi kemarin, apa yang menurut Pak Menteri yang paling penting dan akan mengubah perspektif Pak Menteri? Ini mindset. Soal cyber security ini mindset. Ini penting, perlu. Kalau memang perlu, semua pihak harus menganggap ini penting dan perlu. Termasuk juga politik anggaran. Politik anggaran dalam pengertian kebijakan politik anggaran untuk mendukung cyber security ini. Karena ini kan pelayanan publik, gitu. Kita harus melindungi segenap darah masyarakat Indonesia, perlindungan data pribadinya, gitu. Jangan sampai karena alasan-alasan politik anggaran tidak bisa dipenuhi semua minimum standar keamanan atau cyber security. Karena begini, ini mindset dulu pertama. Juga mindset ini juga harus kita sosialisasikan ke masyarakat. Bahwa kalian juga harus melindungi data pribadi kalian. Kalau kalian aware berarti gitu, bocor juga. Gitu. Jadi masyarakat harus melindungi data pribadi masyarakat. Kalau kemarin apa yang salah? Begini, boleh mengevaluasi atau melihat ke belakang. kita bukan posisinya bukan menyalahkan. Bukan menyalahkan, tapi begini, itu pasti ada hack, tapi ada unsur-unsur juga offline-nya. Tetapi motifnya jelas. Ini bandar judi kok. Itu loh. Sampai kesimpulan itu, oke, penindakan soal itu udah ada belum Mas? Sehingga abang kan bisa aja nyalain siapa aja. Gini, itu harus diikuti langkah hukum. Ini kan? Terus kita dalamin pelakunya, ya, dan juga langkah-langkah yang akan kita lakukan. Dan terus terang, ini banyak informasi yang sebenarnya belum waktunya untuk saya sampaikan ke publik. Tapi pengadaan PDNS dan PDNP memang bermasalah juga. Penanggung jawabnya terus harus bertanggung jawab di Kominfo, level direktur. Jadi kami di Kominfo juga melakukan evaluasi tentang permasalahan PDNS ini dan juga PDN, karena PDNS dan PDN itu dua masalah yang saling berkaitan. Dan kita berdasarkan hasil audit BPKP itu kita sudah menemukan permasalahannya di mana, termasuk orang yang bertanggung jawab. Biar aja nanti kita lihat jalannya alur yang ada. Tapi yang pasti di kami sudah
sudah tahu, di Kominfo sudah tahu siapa yang harus tanggung jawab soal ini. PDNS, proyek PDNS dan PDN. Bang, abang kan tadi Pak Menteri tadi menyebut soal bandar judi terlibat dalam Ya, tragedi ini dalam tanda kutip. ya, saya ngomong di publik kok. Ya, nah di soal judi online ke depannya gimana Ini. jadinya? Udah Dari evaluasi kita Artinya hampir udah 50%. Ya, dari evaluasi kita itu kita mampu menurunkan 50% judi online dengan langkah-langkah kita ya. Karena kan kita sistematis sekali. NAP-nya, VPN-nya kita sikat. Kalau situs sudah jangan jumlahnya udah 3 juta lebih, 3,3, 3,4 juta yang kita blok ya. Memang masih ada kayak nyamuk dia muncul, nggak apa-apa. Sistem pembayarannya kita kerjasama dengan OJK dan BI gitu untuk supaya tidak terlibat judi online. Karena kalau jantungnya ini sistem pembayaran. Selama sistem pembayaran kita bisa beresin, harusnya judi online bisa kita hilangkan. Sekarang udah terjadi penurunan 50%. Orang yang mengakses maupun nilai perputarannya. Itu menurut data dari PPTK. Itu lebih karena orang yang tidak bisa akses atau memang orang yang takut Semuanya, akses ya? enggak semuanya dong. Kalau yang itu kan itu agregat kan, Iya, iya, iya. agregatnya kan kita kan result aja agregat. Iya. Yang mengakses juga turun, yang apa secara nilai juga turun, gitu loh. Nah, yang pasti begini, judi online ini bukanlah ekonomi yang produktif buat masyarakat. Saya nonton film Mandarin No More Bet, bisa ditonton tuh di No More Bet. Bagaimana jahatnya judi online ini dan kejahatan dunia cyber, scam semuanya. Karena judi online ini kategorinya penipuan. Masyarakat ditipu sama algoritma, gitu. Yang dibuat oleh para bandar judi online. Udahlah, kasihan rakyat kecil. Bayangkan, menurut data PPTK 80% pemain judi online ini rakyat kecil. Itu tega, rakyat kecil ditipu, disedot darahnya gitu oleh judi online. Gitu. Saya sih bukan apa, saya enggak. Jadi saya sangat mencintai rakyat, sangat mencintai masyarakat kecil yang menurut saya nggak boleh jadi korban dari penipuan ini. Ini kan penipuan, scam. Kalau judi offline, main kartu, itu pasti random. Kita ngocek kartu, random. Tapi kalau judi online algoritma dong, udah diatur dan pasti kalahnya. Kalian mesti nonton film itu, No More Bet, film Mandarin tahun 2023. Itu bagus sekali film itu, karena itu memperlihatkan kejahatan sistematis dan dari kejahatan teknologi itu. Saya nggak khawatir ngomong begini, kenapa? Tugas negara itu melindungi segenap tumpah darah masyarakat. Tugas negara itu meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat. Itu amanat konstitusi negara ini didirikan. Nah, ini ada rakyat dibodohin, rakyat ditipu. Kok pemerintah diam aja? Menurut saya, hemat kami, ini tanggung jawab terbesar negara kepada masyarakat. Rakyat harus dilindungi, nggak boleh ditipu. Bagi dengan alasan kemajuan teknologi. Bayangkan nih, transformasi digital ini nggak boleh kehilangan kepercayaannya karena ada yang namanya judi online dan pinjol-pinjol ilegal. Karena ini merusak, bukan hanya merusak ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat, tapi ekonomi negara. Bayangkan nilainya. Bisa lihat tahun 2023 327 triliun. Coba kalau itu dijadiin beli barang konsumsi, kan bergerak ekonomi. Ini kan ekonomi satu arah yang betul-betul merusak ekonomi negara kita. Jadi kalau judi online tidak terus dibiarkan, kita tidak berantas secara tuntas, mimpi Indonesia ekonomi 8% susah terwujud. Kita mau negara kita maju, terus yang begini nggak boleh dong, yang sampah-sampah digitalisasi, gitu. Tapi kan nggak mungkin, Bang, aktivitas ini tetap ada di Indonesia ini tanpa ada backingan yang kuat juga dari aktor negara. Kok gini, kalau mau backing silakan aja, tapi saya di Kominfo kan tegas, nggak ada cerita, hajar aja terus, gitu. Dan terbukti kok, kita nggak pernah ada kompromi. Saya bilang ini urusan hati rakyat. Saya selalu sampaikan, saya nggak pernah personal pribadi dengan para bandar-bandar judi itu. Ini cuma saya kasihan aja sama rakyat gitu. Ya, motifnya kita nggak tega melihat rakyat ditipu, rakyat keluarganya berantakan, ekonominya hancur, ya kan? Akibat judi online ini yang ternyata adalah penipuan, gitu. Kasihan rakyat. Yang terpapar bukan semua institusi terpapar, pekerjaannya kan, dan dampaknya sangat buruk, gitu. Buat ekonomi Indonesia ini sangat destruktif, gitu. Jangan mimpi pertumbuhan ekonomi tinggi kalau masih ada judi online. Ini merusak kok, merusak bangunan ekonomi Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ekonomi rusak, moral rusak, semuanya rusak. Tapi Bang Muni tadi bilang, ya saya nggak ada urusan, nothing personal lah sama Iya, bandar judi dengan backingan. Iya. Kalau pernah backing, Anda merasa jalan sendiri ya? Jalan, nggak apa-apa. Bukan maksudnya Anda merasa lonely nggak dalam? Oh enggak, Lone sekarang, Ranger nggak enggak, dalam? sekarang daya dukung tinggi. Daya dukung tinggi, kesadaran udah mulai ada. Tokoh-tokoh agama, MUI udah datang ke Kominfo menyatakan mendukung pemberantasan judi online. Pengusaha, asosiasi fintech, deklarasi barang kita. Mahasiswa, gerakan mahasiswa semua, mahasiswa udah dukung pemberantasan judi online. Masyarakat dukung judi. Ini kesadaran bersama.
Karena ini memang musuh, bukan ini daya rusaknya luar biasa buat negara kita. Gitu loh. Tapi emang ada bang aktor negara yang membackup ini. Nah, itu kan banyak pihak menyimpulkan begitu sehingga mereka berleluasa. Tapi menurut hemat kami, ya itulah udah pengetahuan umum. Ini ada yang backup apa? Tapi buat saja di Kominfo nggak ada peduli sikat. Ya mungkin abang enggak, direktur abang, dirjen. Oh enggak. Kalau dari Kominfo saya pastikan udah nggak ada. Dari Kominfo sudah nggak ada. Dulu ada. Gimana caranya gimana? Yang udah nggak usah ngapa sebut lah. Nah dulu ada tuh mainnya gimana? Dulu ada sebelum era Budiari. Sebelum era Budiari. Ya diatur semuanya. Situs ini boleh diblok, situs ini enggak. Kalau mau diblok kasih tahu dulu. Iya. Di blok besok apa di blok sekarang harga beda. Jadi blok-blok di kalau saya nggak ada kompromi. Hajar. Gimana abang, itu pertanyaan Budi tadi, memastikan memang di jajaran abang nggak ada yang menikung abang dari belakang? Bukan, dulu satu tempat di tempat kita semua orang berebutan masuk situ. Sekarang semua nggak ada yang mau masuk situ. Karena? Ya karena mungkin udah kering. Jadi satu tempat. Udah dipelototin pula, Mbak. Iya kan? Dulu rebutan mau masuk tempat itu. Sekarang pada nggak mau. Artinya apa? Udah nggak ada lagi kan? Oh itu KPI-nya di situ. Kelihatannya di situ aja bang ya. Lah bukan, saya udah kayak ini masa 30.000 apa lebih nih. Gini. Saya udah bikin surat edaran. Semua pegawai Kementerian Kominfo udah nggak boleh. Jangankan main, memfasilitasi udah nggak boleh. Ya, semua sekarang udah didukung. Surat edaran tentang judi online. Menpan RB udah keluarin untuk pegawai negeri seluruh Indonesia. Polisi, TNI, kan semua udah melarang. Semua institusi itu udah melarang. Ini kan artinya melarang. Loh ya enggak, itu paling enggak kan langkah minimal. Bahwa tidak mengizinkan bahwa ini praktek gelap gitu loh. Terjadi, ya ini udah oknum, sifatnya udah oknum loh. Bukan institusi lagi ya. Kalaupun backing, nah ini oknum nih, bukan institusi. Kita kan nggak bisa bilang kalau mau semua baik-baik kau di sorga aja. Ya di dunia ya begitu. Kita bilang nggak ada narkoba, gitu loh. Tetap aja ada kriminalitas ditangkap sama polisi, ya udah gitu. Kita nggak bisa, tapi kan meminimalisir terus, gitu. Seperti itu. Artinya kan harus ada contoh penegakan hukum ataupun efek jerah seperti itu urusannya aparat penegak hukum. Jangan ngomongin hukum. Kalau langkah yang dilakukan sesuai kemenangan Kominfo kita sudah maksimal. Gitu loh. Presiden dan presiden terpilih gimana bang? Komitmen soal badan saya yakin karena ini soal rakyat kok. Saya sudah sampaikan ini soal rakyat. Hati kita tega nggak ngelihat rakyat ditipu? Gini loh, kalau pencurian sumber daya alam itu baru banyak kan uangnya masih berbentuk barang ya, nebang hutan ilegal, main ilegal, duitnya masih ini uang langsung dari rakyat gitu loh, rakyat kecil lagi. Langsung sedot ya. Bukan hanya mencuri kekayaan negara, ini kekayaan rakyat diambil, gimana coba? Dia membiarkan ini. Itu pun masih banyak yang belum kaya kan rakyat. Ya, bayangin tuh. Kayak company dong Ya, kalau barang-barang kayak hutan ilegal itu kan masih barang jadi duit kan. Ini duit beneran. Dan menggunakan kemajuan teknologi digital. Ngeri dong. Ini soal hati aja. Itu tegang lihat rakyat digituin. Gitu. Karena itulah pemberantasan judi online harus jadi prioritas. Orang dapat uang banyak di situ ya jadi tega-tega aja bang. Ya justru itu kita udah ingatkan, sudahlah kalian bisnis yang lain aja lah. Masa tega sih. You mau bisnis di tengah penderitaan rakyat. Gitu. Panas itu uangnya. Panas. Karena bukan apa-apa. Korbannya rakyat. Ini jelas penipuan, scam. Dari mana abang tahu presiden dan presiden terpilih juga? Oh kita yakin lah. Pak Jokowi jelas kan sikapnya soal judi online. Pak Prabowo? Iya. Pak Prabowo udah disampaikan itu. Bahwa 4 tantangan besar bangsa ini, narkoba, judi online, illegal mining, sama kebocoran. Ekor. 4 problematika dan tantangan Indonesia ke depan. Bayangin potensi ekonomi Indonesia untuk tumbuh 8% akan terhambat kalau judi online masih berkeliaran bebas. Gitu. Saya udah bilang ke teman-teman, udahlah, Indonesia ini negara yang memiliki potensi yang besar. Nggak harus di judi. Kalau mau cari duit, masa di judi online aja. Janganlah.